Hai guys, udah mulai Sob? Udah, dari kapan? Dari tadi. Ulang aja deh. Ya udah. Hai guys, Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang garis-garis istimewa yang ada di segitiga. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami dulu masing-masing. Nama saya Zara Pembantu Pasien, nomor absen 36. nama saya Exelina Dino dari absen 10. Nama saya Haura Zafira dari absen 13. Nama saya Ahmad Ganafi dari absen 1. Garis-garis istimewa yang ada di segitiga itu ada 4 macam. Yang pertama, garis tinggi segitiga. Yang kedua, garis bagi segitiga. Yang ketiga, garis berat segitiga. Yang keempat, garis sungguh segitiga. Kita akan mencoba melukis garis tinggi segitiga ABC dengan alas sisi BC. Maka kita coba menjangkakan atau membuat satu busur lingkaran yang memotong sisi BC di 2 titik. Oke, kita sudah mendapatkan titik yang pertama. Titik yang kedua, kita jangkakan lagi dengan pusatnya. Yang pertama adalah itu, yang kedua adalah titik potong yang ini. Maka kita akan mendapatkan titik potong antara kedua busur. Nah, ketika kita menghubungkan titik A dengan garis atau titik potong ini, maka sebenarnya kita sudah melukiskan garis yang tegak lurus dengan BC melalui A. Lalu titik potong BC, andaikan saja kita namakan R, maka AR itu merupakan garis tinggi dari segitiga ABC dengan alas BC. Nah, kalau kita lihat kedua garis tinggi tersebut berpotongan di satu sisi. Andaikan titiknya saya kasih nama X. Pertanyaannya sekarang adalah, andaikan kita membuat garis tinggi pada segitiga ABC dengan alas AC, apakah akan melalui titik X atau tidak? Kita akan cek. Kita buat garis atau busur dengan jari-jari tertentu sedemikian hingga memotong sisi AC di 2 titik. Sudah kita dapatkan. Ini titik yang pertama, ini titik yang kedua. Kita jangkakan lagi dengan pusat titik potong itu. Yang pertama, yang kedua. Oke, langkah terakhirnya adalah kita menghubungkan titik potong 2 busur ini dengan B. Dan kalian bisa lihat bahwa garis yang kita buat ini akan melalui titik potong dari kedua garis tinggi sebelumnya.
Jadi ini merupakan garis tinggi dari segitiga ABC dengan alas AC. Ini saya beri nama titiknya titik S. Dan inilah hasil gambaran garis tinggi segitiga kami. Seandainya saya memiliki segitiga A, B, C. Ketika kita ingin membuat garis berat dari titik C, maka kita membutuhkan sisi di depan titik C, yaitu sisi A dan B. Kita cari titik tengahnya dulu. Caranya, kita buat sebuah busur lingkaran yang berjari-jari lebih dari setengah kaki. Kemudian kita buat juga sebuah busur yang jari-jarinya sama, yang berpusat di titik A. Maka kita menghubungkan perpotongan titik ini dengan titik yang ada di bawahnya. Maka kita dapatkan titik tengah dari A dan B. Maka kita katakanlah P jadi CP. Itu merupakan garis berat dari segitiga ABC. Jangkakan suatu busur lingkaran yang berpusat di A sedemikian rupa hingga memotong kaki-kaki sudut yang lain. Sampai sana keluar garis. Buat suatu busur lingkaran yang pusatnya di titik potong itu tadi. Maka yang kita dapatkan adalah titik potong dari kedua busur lingkaran. Bentar, lihat deh. Ketika kita menghubungkan titik A ke titik potong busur itu tadi, maka kita dapatkan garis bagi sudut A. Berikutnya kita membuat garis bagi dari sudut C. Lakukan cara yang sama seperti pada saat membuat garis bagi dari sudut A. Ketika kita menghubungkan titik C ke titik potong busur itu tadi, maka kita dapatkan garis bagi sudut C. Dia keluar lebihan dikit lebih.
Garis bagi A dengan C saling berpotongan pada sebuah titik yang biasanya disebut dengan titik O. Cara membuat garis bagi dari sudut B berbeda dengan cara membuat garis bagi dari sudut A dan dari sudut C. Selanjutnya kita membuat garis bagi dari sudut B. Buat suatu busur lingkaran yang pusatnya di titik potong itu tadi. Keduanya berpotongan di satu titik. Terakhir, kita hubungkan antara titik potong busur yang terakhir dengan garis B yang merupakan garis bagi dari sudut ketiga yang melalui titik O. Kita membuat garis sumbu pada segitiga, kita memerlukan ruas garis terlebih dahulu. Katakanlah ruas garis AB. Nah, kita akan menentukan garis yang tegak lurus dengan ruas garis AB. Tapi melalui pertengahan AB ya. Berarti kita butuh pertengahan AB. Untuk mencarinya, maka kita menjangkakan suatu busur lingkaran yang berpusat di A dan di B. Tetapi dengan jari-jari yang sama dan harus lebih dari setengah AB. Caranya gimana? Yang pertama, kita jangkakan suatu busur yang berpusat di B. Yang kedua, dengan jari-jari yang sama, kita jangkakan suatu busur lingkaran yang berpusat di A. Nah, kalau kita lihat nih, maka kedua busur lingkaran ini berpotongan di dua buah titik. Titik yang pertama adalah titik P dan titik yang kedua adalah titik Q. Melalui dua buah titik ini, kita dapat menarik suatu garis. Nah, garis inilah yang melalui titik P dan Q yang kita sebut dengan garis sumbu. Andaikan saya kasih nama G, maka G adalah garis sumbu. Karena dia melalui titik tengah dari AB, dia juga tegak lurus dengan ruas garis AB. Jadi itulah yang disebut dengan garis sumbu. Ya. Sekian video dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye. Nah, selesai. Udah.